Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Media Game Quizzes untuk meningkatkan hasil belajar IPA terpadu SMP Muhammadiyah Banguntapan. Pendahuluan, IPA terpadu termasuk salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Perlu adanya inovasi yang menarik yang membuat peserta didik tertarik dan senang dalam pembelajaran IPA terpadu. Penggunaan media game quizzes dalam pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hakiki, tahun 2018 dalam jurnal pendidikan sains dan matematika yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar IPA Siswa SMP Kota Semarang menjelaskan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar IPA meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Panggabean dan Harahap tahun 2020 dalam jurnal pendidikan matematika yang berjudul Studi Penerapan Media Quiz Interaktif Quizzes terhadap hasil belajar mahasiswa prodi pendidikan matematika menyatakan bahwa melalui pemanfaatan evaluasi pembelajaran quizzes pada mata kuliah geometri transformasi memberikan kontribusi sebesar 0,78 atau pengaruh kategori sedang terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan game quizzes terhadap hasil belajar siswa dalam belajar IPA di SMP Muhammadiyah Banguntapan. Landasan teori, landasan teorinya ada 4. Yang pertama, media pembelajaran berbasis game, game quizzes, hasil belajar, dan pembelajaran IPA terpadu, materi pembelajaran, getaran, dan gelombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design dengan bentuk penelitian one group pre-test post-test design. Pada penelitian pre-experimental design, desain penelitian melibatkan satu kelompok yang akan diberikan pre-test O1, kemudian diberikan perlakuan X, dan diberikan post-test O2. Keberhasilan perlakuan ditentukan dengan membandingkan nilai pre-test dan nilai post-test. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah Banguntapan yang beralamatkan Wiorolor, Baturutno, Banguntapan, Bantul. Kegiatan dilaksanakan pada semester kedua tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021. Subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8B1 SMP Muhammadiyah Banguntapan yang berjumlah 15 siswa. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu purposive sampling. Variabel penelitiannya ada 2. Yang pertama, variabel bebas adalah game quizzes, dan yang kedua, variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Alat pengumpulan data berupa tes hasil belajar, pretest dan posttest, kemudian angket. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi soal pretest, posttest, dan angket. Angka diukur dengan skala Likert dengan interval skor penilaian 1-4. Pengukuran dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi peserta didik terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif deskriptif dan inferensial menggunakan uji T atau Paired Sample T-Test dan uji gen ternormalisasi atau N-gain. Hasil dan pembahasan, uji coba instrumen, uji validitas, dan reliabilitas. Berdasarkan dari hasil uji validitas instrumen penelitian, diketahui nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, sehingga untuk soal dan pertanyaan angka dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan untuk uji reliabilitas diketahui nilai korbat alfa pada uji reliabilitas untuk butir soal dan pertanyaan angkat memiliki nilai lebih dari 0,60, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen dalam penelitian reliable atau konsisten. Sebaran data pretest dan posttest. Berikut tabel 1 dan 2 merupakan tabel sebaran data hasil pretest dan posttest. Dapat diketahui rata-rata nilai pretest frekuensinya 35,67 dengan persentase 35,7%, sedangkan pada rata-rata nilai posttest meningkat, persentase frekuensinya menjadi 73,33 dengan persentase 73,3%. Uji hipotesis, uji Paired Sample T-Test, menurut rumusan hipotesis nilai signifikan to tailored 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,005, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest, sehingga ada pengaruh penggunaan media game quizzes untuk meningkatkan hasil belajar IPA terpadu untuk siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan. Kemudian yang kedua, uji N-gain. Berikut adalah tabel hasil uji N-gain score. Dapat diketahui nilai N-gain score adalah 58,97%. Nilai ini termasuk cukup efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media game quizzes cukup efektif dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan. Kemudian pengukuran angket menggunakan skala Likert dapat diketahui
Ada 71% siswa menjawab sangat setuju, 27% siswa menjawab setuju, dan 2% siswa menjawab tidak setuju. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media game kuisis dalam pembelajaran IPA terpadu berpengaruh dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan posttest yang diperoleh siswa. Rata-rata nilai pretest siswa 35,7%, meningkat pada posttestnya rata-ratanya sebesar 73,3%, dan rata-rata nilai endgame score sebesar 58,97%, di mana berdasarkan kategori tafsiran efektivitas endgame score, nilai tersebut cukup efektif. Sedangkan berdasarkan pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi peserta didik terhadap media game kuisis dalam upaya meningkatkan pembelajaran IPA terpadu menggunakan skala Likert, didapat hasil 71% siswa menjawab sangat setuju, 27% siswa menjawab setuju, dan 2% siswa menjawab tidak setuju. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.